seorang perempuan muda yang dia ini nggak kenal, tapi bajunya itu seperti baju anak-anak sekarang lah. Dia ini duduk di tengah jembatan itu sambil kakinya ini digoyang-goyang menghadap ke sungai. Dan setelah itu tiba-tiba dia ini pingsan. Dan tadi dia ketika tidur, dia ini mimpi ada seorang perempuan, tapi wajahnya ini nggak jelas. Dia ini cuma mendekati terus Mbak Lina sambil bilang, "Endi anakmu, endi anakmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Aray. Berbagai kisah mistis, kisah horor, dan kisah misteri berdasarkan pengalaman nyata langsung diceritakan oleh narasumber, entah itu saudara, keluarga, atau teman-teman. Bahkan beberapa kali aku mendapatkan cerita dari orang yang tidak aku kenal. Entah itu ketika mulai dari obrolan ketika kita bertemu, ataupun mungkin lewat dari salah satu sosial media yang dilanjutkan dengan percakapan, sehingga aku bisa mengetahui detail cerita itu dan aku mencoba untuk menceritakan kembali. Semuanya bertujuan untuk supaya kita itu benar-benar mengerti kejadian-kejadian gaib itu memang ada dan bisa diambil hikmahnya sebagai beberapa pembelajaran untuk kita lebih berhati-hati dan meningkatkan sisi keimanan kita. Kali ini cerita dari Mbak Lina Nurlaili. Kejadian yang dia alami sendiri pada tahun 2016 yang lalu. Jadi Mbak Lina ini waktu itu dia ini baru saja menikah. Suaminya ini berasal dari desa seberang. Jadi mereka ini tinggal di kampung yang berbeda. Kejadian ini berawal ketika Mbak Lina ini berkunjung ke rumah orang tuanya. Karena setelah menikah, dia ini ikut tinggal bersama suami dan mertuanya. Jarak antara dua kampung ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 1,5 kilometer lah. Tapi jalan yang ditempuh ini merupakan jalan tembusan. Kalau harus melewati jalan utama atau jalan aspal yang biasa dilewati oleh kendaraan roda 4 atau mobil, itu harus memutar cukup jauh sekali. Tapi ada sebuah jalan. Jalan ini membelah persawahan dan melewati sebuah sungai yang ada jembatannya. Jembatan ini terbuat dari bambu yang setiap beberapa tahun selalu diganti karena mungkin sudah rusak. Dan beberapa waktu yang lalu, belum 1 tahun, jembatan ini memang diperbarui oleh warga, terutama mereka yang sering lewat di tempat tersebut. Mbak Lina ini sejak pagi hari setelah dia membuatkan sarapan untuk suaminya, yang suaminya ini bekerja sebagai petani dan peternak lah di kampungnya. Dia ini izin mau ke rumah orang tuanya. Karena di tempat orang tuanya ini ada acara selamatan, atau waktu itu akan mengadakan tahlilan 1000 hari kematian almarhum kakeknya Mbak Lina ini, atau orang tua dari ibunya. Jadi sejak sekitar jam 8 pagi, Mbak Lina ini menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tuanya dengan melewati jalan tembusan tersebut. Nah, di sana dia juga bertemu dengan kakaknya dan kedua adiknya. Karena Mbak Lina ini 4 bersaudara. Kakak pertamanya itu seorang perempuan dan kedua adiknya ini mereka laki-laki. Di situ berkumpul, kemudian membantu terutama kegiatan ibu-ibu, termasuk Mbak Lina juga. Dia ini membantu memasak. Dan acara itu akan diadakan sebenarnya sehabis sholat isya. Tapi sejak pagi hingga sore hari, Mbak Lina ini membantu memasak di sana. Walaupun beberapa warga atau tetangganya juga ikut membantu. Tak terasa sudah hampir jam 5 sore. Kakaknya Mbak Lina ini bilang kepada Mbak Lina, "Loh Dek, kamu gak dijemput suamimu tak? Kalau nggak dijemput,
sekarang kamu pulang. Soalnya sebentar lagi ini gelap. Nanti kamu kemalaman di jalan. Kan jalanannya sepi, apalagi sempit. Takutnya nanti kamu juga gak terlalu pandai mengendarai sepeda motor. Nah, akhirnya Mbak Lina ini juga baru sadar. Kemudian mencoba menghubungi suaminya. Tapi mungkin karena suaminya kalau di sore hari memang dia biasanya itu ada kesibukan di kandang ternaknya. Beberapa kali telepon itu pun gak diangkat. Jam 5 lebih waktu itu. Suasana sudah sore. Mbak Lina kemudian izin kepada mbaknya. Mbak, ya sudah aku tak pulang dulu. Dan waktu itu ibunya ini mendengar. Loh, bentar Nduk, kamu bawa makanan. Nah, ibunya ini kemudian membungkuskan beberapa makanan termasuk lauk yang mereka masak di acara tersebut. Nah, setelah pamit, Mbak Lina ini pulang. Perjalanan pulang keluar dari rumah tersebut, suasana ini mulai sepi. Dan memang kalau di sore hari di area persawahan itu sudah nggak ada orang. Kadang sore hari masih ada satu atau dua orang yang memang lewat di situ, tapi waktu itu benar-benar tidak ada. Mbak Lina ini sudah mulai keluar dari kampung orang tuanya. Jalan pertama dia melewati beberapa kebun jagung yang ada di kanan kirinya. Jalanan ini sempit, hanya cukup untuk dua sepeda motor jika berpapasan. Jalanan berupa tanah persawahan yang sudah cukup padat karena sering dilewati. Ketika keluar dari kebun jagung itu, posisi ini sudah di pertengahan. Nah, di situ dari agak kejauhan sekitar beberapa meter di depannya, Mbak Lina ini melihat ada seekor ular. Ular ini jenis ular weling atau ular yang berwarna hitam dan putih yang memang habitatnya ini di sawah. Ular itu melintas tepat di hadapannya sepeda motor Mbak Lina. Otomatis dia berhenti. Nah, waktu itu dia ini tidak memikirkan apapun karena dia berpikir memang tempatnya ular atau habitatnya itu di sawah. Ular itu hanya menyeberang. Walaupun ada sedikit ketakutan karena ular ini merupakan jenis ular yang berbisa. Nah, setelah ular itu menyeberang cukup jauh memasuki ke persawahan, Mbak Lina ini lega. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Nah, sebenarnya ada sedikit sebuah mitos atau entah apapun itu. Jadi beberapa orang ini mereka percaya kalau mereka melihat jenis ular ini melintas itu sebagai pertanda kalau perlu kamu itu balik, jangan melewati jalan itu. Mbak Lina tidak mengerti soal itu. Sebuah kepercayaan yang sebenarnya di desanya ini masih dipegang erat oleh beberapa orang. Setelah melintasi di bekas ular lewat tadi, Mbak Lina terus jalan dan memang dia ini tidak berpapasan dengan siapapun. Sebelum dia keluar dari area pesawahan, dia ini melihat sebuah jembatan yang terbuat dari bambu yang memang cukup panjang lah, sekitar 10 meter karena sungainya ini agak lebar. Jadi Mbak Lena biasa melewati jembatan itu. Ketika melewati tempat itu dia selalu berhati-hati karena jembatan ini ketika dilalui sepeda motor itu pasti agak sedikit bergoyang. Dan ada sebuah kejadian aneh. Mbak Lina ini tiba-tiba mendengar suara dari arah belakang. Suara itu seperti suara seorang laki-laki. Nah, suaranya itu cuma seperti memanggil seperti biasanya. Woi, tapi Mbak Lina waktu itu langsung menoleh. Dia tidak melihat siapapun waktu itu. Dan waktu itu suasana ini sudah mulai gelap, tapi belum terdengar azan maghrib, atau lebih cenderung disebut surup, pergantian antara siang, sore menuju ke malam. Suasananya hening. Dan ketika setelah menoleh dari arah suara itu tadi, Mbak Lina kembali menoleh ke arah depan. Dan dia ini melihat di jembatan, tepat di tengah jembatan tersebut, ada sosok perempuan. Perempuannya ini seperti perempuan biasa. Dia memakai bajunya ini seperti baju pada umumnya lah, seperti kaos dan celana biasa lah. Tapi sosok ini sedang duduk di tengah jembatan tersebut dan menghadap ke arah selatan. Jadi
dia ini menghadap ke arah aliran sungai. Dan ketika Mbak Lina ini mencoba memperjelas siapa sosok perempuan tadi, setelah itu tiba-tiba dia ini tergeletak dan pingsan. Tak beberapa lama, tiba-tiba Mbak Lina ini dibangunkan oleh dua orang pemuda. Tepatnya masih anak-anak lah, mungkin umurnya masih belasan tahun. Nah, salah satu orang itu bertanya kepada Mbak Lina, "Loh Mbak, sampean kenapa? Sampean jatuh tak?" Mbak Lina masih mengingat kejadian itu ketika seorang anak tadi bertanya kepada dia. Dan waktu itu Mbak Lina ini cuma jawab, "Nggak tahu, mungkin aku tadi jatuh. Tolong antarkan aku." Yang salah satu orang ini mengenal suami dari Mbak Lina. Jadi kemudian waktu itu Mbak Lina ini dibonceng, sedangkan yang satunya ini mengikuti di belakangnya dan diantarkan ke rumah suaminya atau rumah tempat tinggal Mbak Lina ini. Nah, sesampainya di situ, Mbak Lina ini langsung masuk ke dalam rumah. Di situ suaminya ini bertanya, agak sedikit kaget, "Loh, kok kamu antar? Emang ada apa?" Jadi mereka ini menjelaskan kalau tadi itu menemukan Mbak Lina itu pingsan tepat di sebelum jembatan. Kebetulan mereka ini lewat di tempat itu. Nah, setelah itu mereka ini pamit pulang. Akhirnya suaminya ini tanya kepada Mbak Lina, "Dek, kamu kenapa? Kamu tadi jatuh tak?" Dan waktu ketika ditanya, Mbak Lina itu benar-benar linglung. Jadi dia nggak mengingat apapun tentang apa yang terjadi kepada dia waktu itu di jembatan itu. Nah, setelah itu ibu mertuanya ini bertanya, "Duk, makanan dari ibumu kok banyak? Apa kita nggak ke sana saja nanti? Soalnya bantu-bantu." Dan Mbak Lina ketika ditanya seperti itu, dia ini juga nggak jawab. Nah, setelah itu tiba-tiba Mbak Lina itu ke belakang. Setelah ke belakang, suaminya ini tetap mengikuti. Dia ini di kamar mandi. Kemudian dia tiba-tiba mengguyur semua badannya tapi dengan tetap berpakaian. Nah, suaminya ini merasa ada yang aneh. Kemudian memanggil ibunya. Setelah itu, ibunya ini kembali bertanya kepada Mbak Lina. Tapi Mbak Lina juga cuma kayak orang linglung. Dia hanya melihat ke arah suami dan mertuanya tanpa menjawab apapun. Dan ibunya kemudian membuka semua baju dari menantunya ini. Setelah itu dikeringkan dengan handuk dan dibawa ke kamar. Waktu itu, setelah itu Mbak Lina ini tertidur menurut cerita dari mertuanya. Tak beberapa lama, bapak mertua dari Mbak Lina ini datang. Di situ suaminya menceritakan tentang apa yang terjadi. Tapi bapaknya ini kemudian hanya menengok Mbak Lina yang sudah tertidur pulas. Baru saja bapaknya ini keluar dari kamar Mbak Lina, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ternyata Mbak Lina ini terbangun. Nah, suaminya ini kemudian bersama kedua orang tuanya menuju ke Mbak Lina. Dan Mbak Lina ini tiba-tiba matanya itu menghadap ke atas. Nah, karena panik akhirnya bapaknya ini keluar untuk memanggil seseorang. Dan yang datang adalah tetangga dari suaminya Mbak Lina ini. Tetangganya ini mungkin orang tua yang agak mengerti lah tentang sesuatu yang aneh. Nah, setelah itu beliau ini memegang Mbak Lina. Dan kemudian beliau ini bilang, "Anak ini kesurupan. Memang dia dari mana?" Nah, di situ suaminya menceritakan kalau tadi ada dua orang anak. Yang satu ini tetangganya, tapi rumahnya agak ke timur. Dia ini cerita kalau menemukan si Lina ini di sebelum jembatan tadi. Nah, si bapak ini kemudian bertanya, "Itu kejadian jam berapa?" Nah, menurut cerita itu kejadian tadi sore sebelum maghrib. Nah, akhirnya si bapak ini kemudian mengobati lah intinya Mbak Lina tersebut. Nah, tak beberapa lama dia ini tersadar. Tapi setelah sadar si Lina ini menangis. Ketika menangis kemudian ibunya ini merangkul dan bertanya kepada si Lina, "Duk, kamu ini tadi kenapa? Coba cerita, coba kamu ingat-ingat." Nah, setelah agak diam, Mbak Lina ini kemudian dikasih air. Yang airnya ini dari sebuah kendi. Kemudian disuruh minum 3 teguk. Dan setelah selesai itu, terlihat wajah Mbak Lina ini
kembali seperti semula, tidak seperti tadi yang terlihat pucat dan matanya itu terus melotot. Mbak Lina kemudian menceritakan sebuah kejadian. Dari awalnya dia ini pulang dari rumah orang tuanya, kemudian waktu itu dia sempat melihat seekor ular jenis weling, tapi dia tetap meneruskan itu. Sempat ada orang yang memanggil dari arah sebelah kiri atas, tapi dia tidak melihat siapapun. Dan kemudian dia ini melihat ada seorang perempuan muda yang dia ini nggak kenal, tapi bajunya itu seperti baju anak-anak sekarang lah. Dia ini duduk di tengah jembatan itu sambil kakinya ini digoyang-goyang menghadap ke sungai. Dan setelah itu tiba-tiba dia ini pingsan. Dan tadi dia ketika tidur dia ini mimpi ada seorang perempuan, tapi wajahnya ini nggak jelas. Dia ini cuma mendekati terus Mbak Lina sambil bilang, "Endi anakmu, endi anakmu, endi anakmu." Nah waktu itu baru si lelaki tadi tanya kepada suaminya Mbak Lina, "Lole, apa bojomu iki metu?" Atau dalam bahasa Indonesia, "Luna, apa istrimu ini hamil?" Kemudian suaminya ini bilang, "Nggih Pakde, kalau nggak salah sudah jalan 3 bulan." Di situ baru mereka ini mengerti. Jadi pada waktu itu Mbak Lina ini memang dalam kondisi hamil. Dia berjalan sendiri di sebuah tempat yang memang ada beberapa warga itu bilang di tempat jembatan itu angker. Tak jauh dari jembatan tersebut, tepat di atasnya sekitar 30 meter ada sebuah dam. Dam ini dibangun sejak zaman Belanda dulu. Damnya ini tidak terlalu besar. Dan menurut kepercayaan orang sekitar, di tempat dam itu atau sebuah tempat yang di tengah sungai untuk menanggulangi abrasi di sungai tersebut. Biasanya bangunannya memang rata-rata sejak zaman Belanda dulu, termasuk di desa itu. Di tempat itu beberapa warga memang meyakini kalau ada penghuninya, dan yang mereka tahu penghuninya itu seorang perempuan. Ada sebuah kisah entah beberapa tahun sebelumnya. Jadi waktu itu di siang hari ada seorang bapak-bapak. Beliau ini memiliki sawah tepat di samping dam tersebut. Jadi setelah melakukan pekerjaan di sawah, beliau ini turun ke dam bermaksud untuk mencuci cangkul serta bajunya yang penuh dengan lumpur. Nah, ketika mencuci di pinggir dam tersebut, beliau ini tiba-tiba terperosok. Nah, setelah terperosok, seolah-olah beliau ini mau tenggelam, padahal dam itu tidak terlalu dalam. Nah, ketika mau tenggelam, si bapak-bapak ini berteriak, dan kebetulan tak jauh dari tempat itu ada seorang pemuda yang mencari rumput. Nah, akhirnya pemuda itu langsung turun dan menolong si bapak-bapak tadi. Ketika si pemuda ini menarik bapak-bapak itu, memang terasa berat, seolah-olah dia ini ada yang menarik dari belakang. Dan akhirnya si pemuda itu mengambil batu. Batu ini kemudian dilempar tepat di belakang si bapak-bapak tadi. Tak beberapa lama, bapak-bapak ini berhasil diangkat. Nah, setelah itu si bapak-bapak ini dibawa naik. Ketika mereka berjalan naik, itu tepat sekitar tengah hari, jam 12 siang. Mereka ini melihat ada seorang perempuan tepat di atas bangunan dam tersebut. Dia ini berdiri di antara dua semak-semak. Jadi posisinya itu berdiri di atas. Dan si perempuan ini terus melihat ke dua sosok orang tadi. Nah, ketika itu si bapak-bapak tadi cuma bilang, "Wah, itu ada penunggunya, Li. Untung kamu tadi nolong bapak. Ya sudah, kita pergi dan gak usah dilihat lagi. Aku sudah tahu itu siapa." Jadi menurut bapak-bapak itu memang itu penghuninya di dam tersebut. Tapi yang aneh, mereka ini kok melihat sosok itu pas di siang hari. Sesuatu yang tidak wajar. Tapi ketika mereka sampai di atas dan menoleh ke arah atas dam tadi, sosok itu memang tidak ada. Jadi mungkin sosok itu yang sempat menemui Mbak Lina ini. Akhirnya si bapak-bapak tadi berpesan. Beliau ini bertanya, "Duk, ketonmu itu kapan?" Nah, setelah Mbak Lina ini bilang hari lahirnya menurut penanggalan Jawa, yang memang itu dihitung hanya
sekitar 3 hari lah. Si bapak tadi berpesan kepada mertuanya untuk membuatkan bubur. Jadi ada sebuah kebiasaan atau adat untuk ketika hari lahir itu diselamatin. Nah, si bapak tadi berpesan, mantumu buatkan bubur hitam atau bubur putih. Setelah itu kamu doakan, kemudian sebelum matahari terbit, kamu bawa bubur tersebut yang nanti tempatnya itu terbuat dari daun pisang. Kemudian kalian taruh di bawah jembatan di aliran sungai tersebut. Tujuannya untuk membuang sial lah, dan nyelamatin si menantumu ini. Jadi dia dibacakan doa selamat. Setelah itu kemudian diturutin, tepat di hari weton dari Mbak Lina ini dibuatkan. Setelah itu oleh mertua lelakinya bersama suaminya, tepat sebelum matahari terbit sekitar jam 5 lah, mereka datang ke jembatan tersebut kemudian menghanyutkan bubur tadi. Dan itu adalah sebuah kisah dari Mbak Lina. Memang beberapa hal terlihat janggal, dan setiap kejadian itu pasti ada maksud tertentu. Jadi untuk kejadian ini bisa disimpulkan kalau menjelang maghrib janganlah lewat di tempat-tempat yang sekiranya cukup angker, apalagi oleh seorang wanita yang sendiri dan dalam keadaan hamil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mengucapkan banyak minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.